Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, alhamdulillah, puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bertemu pada pertemuan pertama. Sebelumnya perkenalkan ya, nama Ibu Bu Fitri Nurjana, bisa dipanggil Bu Fitri. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terus semangat untuk belajar meraih cita-cita. Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa dulu sebelum belajar. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ke pembahasan pertama, ialah tentang Asmaul Husna di bab pertama ini. Sebelum membahas Asmaul Husna, kita harus mengetahui dulu makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman secara bahasa artinya yakin atau percaya. Secara istilah, iman ialah meyakini dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan anggota badan. Jadi makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang Maha Pencipta. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Mana seseorang itu bisa tebal dan bisa tipis, bisa bertambah atau berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memahami nama-namanya dengan baik dan indah. Kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan Asmaul Husna. Makna Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Allah mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik sesuai dengan firman-Nya surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yalhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahi artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surganya. Pada bab ini hanya 4 Asmaul Husna yang akan kalian pelajari, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', Al-Basir. Setelah mempelajari topik ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan makna keempat Asmaul Husna tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Al-Alim artinya Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-An'am ayat 80. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Artinya, ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Perbedaan antara ilmu yang dimiliki manusia dan ilmu Allah. Yang pertama, Allah mengetahui segala sesuatu, sedangkan pengetahuan manusia sangat terbatas. Kedua, kejelasan pengetahuan manusia tidak mungkin dapat mencapai kejelasan ilmu Allah. Ketiga, Allah mengetahui tanpa alat, sedangkan ilmu manusia diraihnya dengan panca indera, akal, dan hatinya. Keempat, ilmu Allah kekal, sedangkan ilmu yang dimiliki manusia akan hilang. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, manusia dituntut agar dapat menggunakan secara maksimal seluruh potensi yang dianugerahkan Allah kepadanya seperti mata, telinga, akal, dan kalbu untuk meraih sebanyak mungkin ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, Al-Khabir. Al-Khabir berasal dari kata khabaro. Al-Khabir artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah maha waspada. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala maha waspada adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. As-Sami' secara bahasa berasal dari kata sami'a, artinya mendengar. As-Sami' artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Wallahu sami'un alim, yang artinya dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Perilaku yang mencerminkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat maha mendengar: 1. Akan menumbuhkan kehati-hatian dalam berbicara. 2. Memelihara lisannya dan persangkaannya. 3. Mendengarkan sesuatu yang baik. 4. Memahami isi kitabnya yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian ia akan memperoleh hidayah ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Al-Basir berasal dari kata basoro yang artinya melihat. Al-Basir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam ini dapat dipantau. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 18. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basirum bima ta'malun. Yang artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah maha melihat adalah: hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan untuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Sungguh hal ini sangat indah untuk diamalkan. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman, sepanjang usianya diliputi kerugian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Itulah penjelasan tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat dan bisa lebih memahami makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Asmaul Husna terkhusus mengenai Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.